Ya dikasih bis, dikasih makan, dikasih ongkos berapa? Dikasih ongkos berapa? Berapa? Berapa sih? Cepet. Lumayan lah. Daripada ke sawah panas. Daripada ke sawah. Tuh sana. Dari Liang. Iyalah, daripada ke sawah. Kan dikasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sis, jumpa kembali dengan HS Channel. Luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu ya bro, sis di sana bersama keluarga, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat, yang tentu saja rezeki yang halal. Oke, dedemit politik uang, tanda-tandanya sudah mulai bergentayangan. Setidaknya ketika kita menyimak video singkat di awal tadi, tanda-tandanya sepertinya sudah mulai muncul seperti itu. Oke, nah tentu saja hal ini merupakan sebuah PR besar ya di negeri kita, bahkan mungkin tidak hanya di negara kita, bahwa politik uang ini menjadi sebuah hal yang selalu menghantui ketika perhelatan demokrasi itu mulai digelar atau persiapannya mulai digelar. Nah, ini tentu saja merupakan sebuah tugas kita untuk pertama barangkali yang terpenting adalah menyadarkan diri kita sendiri bahwa bagaimanapun yang namanya politik uang dari kacamata positif jelas sudah ada aturannya, sudah ada perundang-undangannya bahwa itu dilarang, dan bagi yang melakukannya tentu ada konsekuensi hukumnya begitu. Dan tentu saja dari sisi agama, baik yang menyuap maupun yang disuap jelas itu sama-sama berdosa, dan uang yang dipakai untuk menyuap dan atau uang yang dipakai proses suap penyuap ini adalah hukumnya haram. Itu menurut agama, terlebih menurut agama Islam ya bro, uang tersebut adalah jelas uang haram, dan ini sudah banyak sekali disampaikan oleh para mubalik di media online sekalipun, bahkan di YouTube juga. Oke bro, dedemit pemilu 2024 itu mulai nampak muncul. Siapapun pelakunya kita nggak tahu, tapi paling tidak itu tanda-tandanya. Mudah-mudahan hanya sebatas tanda-tandanya, tidak sampai eskalasinya terus meluas sehingga betul-betul mengancam tatanan demokrasi, mengancam sendi-sendi demokrasi yang ada di negara kita, yang kita anut. Mudah-mudahan ini hanya sebatas tanda-tanda saja bro. Nah, kaitan dengan itu ada sebuah tulisan yang dilansir oleh KBA News tentang kaitannya dengan politik uang ini, ditulis oleh Mas Aji Ali Sabana di KBA News. Coba kita simak dulu ya bro, sebelum nanti kita kupas secara singkat. Oke, KBA News, politik uang dedemit pemilu 2024. Nah ini Mas Aji Ali Sabana ya. Salah satu problem setiap kontestasi pesta demokrasi baik lokal maupun nasional yakni politik uang yang selalu jadi dedemit. Politik uang bentuk praktik jahat, menyesatkan dan merusak sendi-sendi demokrasi di republik ini. Wujudnya barter suara pemilih dengan uang, sembako oleh para calon wakil rakyat terhormat, kepala daerah, dan lainnya, ataupun tim suksesnya. Hal ini terjadi sebelum maupun saat pencoblosan. Politik uang berakibat masyarakat sebagai pemilih kehilangan integritasnya dalam memilih calon wakil rakyat, jabat publik dengan rasionalitasnya, misal rekam jejak, kinerja, gagasan, ataupun janji-janji politik saat kampanye, sebab memilih karena iming-iming janji, sembako, uang belaka. Mari perangi politik uang, dedemit politik bergentayangan. Praktik curang politik uang telah diatur dalam perundangan. Nah ya betul bro, sebetulnya sudah ada aturannya ya.
Walaupun sudah diatur, praktik menyesatkan ini masih kurang efektif pemberantasannya. Politik uang, aliran sesat, dan menyesatkan. Sikat habis dedemit politik yang muncul setiap momen pesta demokrasi. Praktik ini merusak sistem demokrasi yang dimainkan calon tersebut. Pada akhirnya hasil tidak kredibel, yang ada praktik korup penghisap uang rakyat. Faktanya dari waktu ke waktu pejabat, kepala daerah, anggota dewan berguguran tertangkap tangan alias OTT oleh KPK. Akhir-akhir ini, wali kota Bekasi, ini ya ini ditulis April ya bro, April 2023. Jadi pada saat itu ada kasus wali kota Bekasi, wali kota Bandung bersengat OTT katanya. Bila kita cermati setiap kontestasi pesta demokrasi selama ini, penyelenggara pemilu agak sulit untuk menghadapi dedemit pemilu yakni politik uang. Walaupun aturannya telah diperbarui, di mana pemberi uang dan penerima uang bisa dipidana. Akan tetapi persoalan pembuktian secara hukum akan sulit. Praktik ini kemungkinan akan marak menjelang pesta demokrasi 2024. Oleh sebab itu, mari perangi politik uang. Soalan lain akan muncul dengan ditindaknya dedemit politik, yakni pelaku, pemberi, dan penerima oleh penegak hukum dan diproses secara hukum pidana ataupun yang bersangkutan dicoret dari kepesertaannya. Semoga ada langkah tegas lembaga penegak hukum kepada setiap peserta pemilu sehingga praktik jahat ini bisa diberangus untuk menekan keinginan calon melakukan politik uang menjelang kontestasi 2024. Haji Ali Sabana, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Wakil Sekretaris Umum KHMI Jawa Barat, Wakil Ketua Kadin Kota Bekasi, Ketua PTM SI Kota Bekasi, Pendekar Banten Korda Kota Bekasi. Wah, banyak sekali jabatannya ini, Mas Aji ya. Oke bro, itu yang ditulis oleh Mas Aji Ali Sabana, seorang Ketua DPD Partai Nasdem dari Kota Bekasi. Oke, nah kalau dicermati dari tulisan ini, kita sudah menonton sama-sama tadi di awal ada sebuah video yang berhasil diambil sebuah adegan yang terindikasi merupakan sebuah praktik politik uang. Terindikasi ya bro. Semoga itu baru indikasi saja, dan semoga itu baru tanda tanya saja, tidak sampai eskalasinya terus membesar. Siapapun pelakunya, tentu ini adalah sebuah tindakan yang akan merusak tatanan demokrasi yang sedang kita bangun, merusak sendi-sendi demokrasi yang ada di negeri ini. Bahkan sebetulnya praktik ini sudah diatur dalam undang-undang, termasuk ancaman pidananya itu secara hukum positif. Secara agama tentu saja baik yang menyuap maupun yang disuap sama-sama berdosa ya, dan uangnya tentu saja adalah uang haram. Itu dari pandangan agama. Saya pikir agama manapun ya. Nah, Mas Ali juga di sini menyinggung tentang sebuah intinya beginilah, kalau sebuah proses yang terjadi dimulai dengan politik uang, kita bisa bayangkan ya bagaimana mahalnya memang untuk menjadi seorang apakah itu wakil rakyat ataupun pejabat publik yang lainnya, sehingga apa yang terjadi ketika jadi dia apa yang dilakukan ya akhirnya ya begitu, korupsi yang akhirnya tertangkap tangan oleh KPK. Bahkan sekarang KPK malah luar biasa ya, malah kena sendiri tuh KPK ya. Kalau tidak salah hari ini tuh Jumat hari ini tuh ada perkembangan tuh kasusnya Pak Firly. Entah apakah setelah dipenyidikan ini akan jadi tersangka atau bagaimana. Luar biasa, selain harusnya KPK itu menjadi contoh, tetapi malah ya diduga mendapatkan suapan atau paling tidak namanya sih pemerasan katanya. Ya, ini merupakan sebuah tindakan mencoret lembaga yang terhormat yang kita sebut KPK tadi. Mudah-mudahan ya itu sebatas dugaan ya. Mudah-mudahan sehingga betul-betul KPK tidak hancur seperti yang kita takutkan selama ini. Yang di sisi lain, undang-undang revisi KPK itu dipandang sebagai undang-undang yang melemahkan KPK.
itu revisinya ya bro, revisi undang-undangnya, sehingga menjadi PR besar nanti untuk presiden yang akan datang, apakah ini akan ditinjau kembali atau bahkan revisinya kemudian dibatalkan, begitu bro. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika seorang begitu berambisi untuk menjadi apapun itu ya, pejabat publik, mau dari anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah atau kepala pemerintahan baik daerah maupun pusat, jika itu dilakukan dengan politik uang, kita bisa bayangkan bagaimana nantinya memiliki pemimpin dengan mental yang seperti itu, yang nantinya tidak akan jauh. Yang pertama yang harus dipikirkan oleh dia adalah bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan sedemikian banyak ya, kapital yang sudah dikeluarkan sedemikian banyak dalam rangka meraih ambisinya menjadi seseorang yang menduduki pejabat publik. Itu dari sisi mental pejabatnya. Dari sisi kitanya sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah jangan tergiur, jangan mau masa depan kita ditukar hanya dengan 50-100 ribu dalam sebuah amplop yang melahirkan paling tidak 5 tahun, minimal penderitaan 5 tahun akan kita alami ketika mendapatkan seorang pejabat atau pimpinan pemerintahan yang memiliki mental yang seperti itu. Tentu saja ini adalah sebuah R besar bagi kita untuk sama-sama waspada, untuk sama-sama hati-hati, dan sama-sama mensosialisasikan ini. Walaupun untuk beberapa pihak, bro, 50-100 ribu itu sangat berarti. Betul, ya. Tapi yang harus diingat adalah bagaimanapun uang tersebut akan menjerumuskan siapapun, di samping secara mendasar dia akan merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun. Dan dari sisi yang lain, tentu saja meraih jabatan atau melampiaskan nafsu dunia, nafsu berkuasa sedemikian dengan menggunakan uang, bisa kita terka nanti hasilnya itu akan seperti apa. Apalagi dari sisi agama, namanya kekuasaan itu mengandung konsekuensi tanggung jawab yang luar biasa, tanggung jawab dunia akhirat. Kalau ingat itu sih, sepertinya harusnya mereka berpikir ke situ ya bro. Jangan sampai lupa bahwa semua yang diraih, semua yang dilakukan, semua yang diembankan itu akan ditagih tuh pertanggungjawabannya di akhirat. Di dunia saja sudah ditagih ya, ada pertanggungjawaban. Apalagi di akhirat nanti yang sifatnya pasti. Nah itu barangkali yang terpenting adalah buat kita, mari kita sama-sama menyadarkan diri sendiri, menyadarkan anggota keluarga kita, menyadarkan masyarakat untuk tidak terlibat pada money politik ini yang nantinya ujung-ujungnya tetap saja akan menyengsarakan kita semua, akan membuat kita lebih menderita lagi, paling tidak minimal 5 tahun ke depan, karena memperoleh pemimpin dengan cara-cara yang seperti itu, memperoleh pemimpin yang mengandalkan kekuatan kapital untuk meraih sesuatu, bukan dengan dasar dicintai dan memang didukung penuh secara ikhlas oleh rakyatnya tanpa harus diiming-imingi sebuah imbalan amplop untuk memilih dia. Itu bro, mudah-mudahan bermanfaat tulisan ini, dan kupasan sederhana ini juga mudah-mudahan menjadi sebuah bahan renungan untuk kita semua, bahwa politik uang yang berkembang terus di negeri ini, yang tidak sembuh-sembuh ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa terkikis ya dengan langkah-langkah kecil kita untuk menyadarkan diri dan keluarga dan masyarakat secara umum yang mampu kita lakukan. Mari kita lakukan. Mudah-mudahan sehat selalu di sana bro dan sis bersama keluarga, dan Allah memberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat untuk bro, sis dan keluarga di sana. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih juga sudah subscribe. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.